sikap saya terhadap Jokowi tentu saja harus dipahami sebagai, juga dilihat sebagai sikap seseorang yang mencintai Jokowi. Dan ini bedanya saya dengan Bung Faisal Asgaf tadi adalah di situ ya terutama. Bung Faisal sejak awal sudah mengatakan bahwa Jokowi itu melakukan apa istilahnya tadi, sampah yang didaur ulang ya. Karena itu saya merasa bahwa bagi Bung Faisal, Jokowi itu sampah. Dan saya tentu saja akan men-support terus Gibran, men-support terus Kaisang, dan men-support terus Bobi Nasution. Dan mungkin suatu saat nanti kalau usia saya masih ada, saya mendukung Jan Etes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, kembali lagi ke channel kami. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah dan banyak. Kali ini kami akan membagikan sebuah tayangan video Ade Armando yang membuat semua peserta atau pengamat politik yang hadir terdiam. Ade Armando mengatakan bahwa akan mendukung dinasti dari Presiden Jokowi karena keluarga mereka adalah jujur dalam menjalankan tugasnya. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Ini udah langsung ada yang bilang gas mas. Oke, jadi saya mulai dari mana ya? Saya mulai dari apakah dinasti politik itu selalu bermasalah? Nah, saya mulai dari sini karena kita barangkali masing-masing dari orang yang bicara di depan ini adalah orang-orang yang punya standpoint tertentu mengenai dinasti politik. Barangkali ada yang sepenuhnya menganggap itu adalah sesuatu yang salah, tapi bisa juga orang seperti saya. Saya adalah orang yang akan mengatakan dinasti politik itself adalah bukan sesuatu yang dengan sendirinya buruk. Tergantung. Ya. Dan kita bisa melihat banyak contoh di Indonesia ini. Saat ini di Indonesia ada banyak sekali dinasti politik terjadi di mana ada seorang gubernur yang anaknya menjadi anggota DPR, menjadi calon anggota DPR paling tidak. Wali kota yang mungkin keponakannya menjadi calon anggota DPR atau gubernur yang anaknya menjadi calon wali kota. Itu banyak sekali terjadi. Nah, tidak ada jaminan bahwa dengan sendirinya kalau si bapaknya adalah seorang gubernur dan anaknya menjadi wali kota, maka anaknya itu akan dengan sendirinya menjadi wali kota yang buruk. Tidak ada jaminan sama sekali. Jadi yang saya ingin katakan di sini adalah sebetulnya tidak ada hukum apapun mengenai apakah dinasti politik itu adalah baik atau buruk. Nah, masalahnya di Indonesia sebelum ini yang seringkali orang gunakan sebagai referensi adalah contoh yang terbaik adalah Atut. Ya. Orang akan mengatakan lihat Banten, bagaimana Banten itu dikuasai oleh keluarga Atut dan sebagian dari orang-orang yang berada di posisi-posisi public office pejabat publik tersebut juga korup atau juga licik atau segala macam. Tapi kan juga kita melihat bagaimana tidak semua anggota keluarga Atut itu bermasalah. Ya, ada calon-calon kepala daerah di sana yang datang dari keluarga Atut dan baik. Tapi memang ada yang juga korup. Poin saya adalah tidak ada jaminan bahwa dengan sendirinya itu baik atau buruk. Sementara kita juga melihat ada contoh-contoh lain yang baik kan. Kita tahu bahwa Bung Karno putrinya adalah Bu Megawati. Bu Megawati punya putri namanya Puan Maharani. Dan tiga-tiganya adalah orang-orang yang dalam kategorisasi saya adalah orang-orang baik, orang-orang yang punya performance yang baik. Tidak dengan sendirinya dia buruk. Nah ini yang juga harus saya sampaikan mengenai Pak Jokowi. Ya, taruhlah sekarang kita setujui bahwa Pak Jokowi adalah seorang presiden yang berusaha agar dua anaknya plus satu menantunya itu akan menjadi pejabat publik di 5 tahun ke depan. Dan sebagian orang akan membuat joke misalnya, ya bahkan nanti barangkali Jan Etes pun sudah disiapkan menjadi seorang calon wali kota atau apapun. Nah itu adalah sesuatu yang apakah kita harus terima dengan gembira atau tidak, atau seperti saya adalah kita lihat apakah memang kita pantas mengecamnya atau justru kita pantas mendukungnya. Saya termasuk orang yang tidak punya masalah. Saya tidak akan menggugat keputusan Pak Jokowi untuk mendorong lahirnya seorang wakil presiden baru bernama Gibran dan seorang barangkali
paling tidak yang sudah menjadi ketua PSI adalah Kaisang, tapi barangkali juga Kaisang akan menjadi seorang taruhlah calon gubernur Jawa Tengah. Dan apakah Pak Bobi Nasution akan nantinya menang menjadi gubernur Sumatera Utara. Yang buat saya penting adalah melihat apakah nanti seandainya kedua orang ini maksud saya adalah Kaisang dan Bobi itu maju, itu apakah mereka akan menang atau tidak? Ingat ya, belum tentu mereka menang. Bisa saja mereka kalah. Tapi kalau mereka menang, apakah kemenangan mereka dicapai dengan cara yang melanggar hukum? Itu yang terpenting. Atau bahkan melanggar hukum dan melanggar etika. Itu yang harus kita jaga. Kita lebih baik memberi perhatian terhadap, oke, kalau Anda mengajukan Mas Kaisang sebagai seorang calon gubernur Jawa Tengah, apakah Anda, yaitu Pak Jokowi, akan melakukan intervensi cawe-cawe yang menyebabkan Kaisang nanti menang sebagai gubernur Jawa Tengah, tapi dengan cara yang tidak benar, tidak bersih dari pelanggaran hukuman. Saya sangat percaya, tapi ini saya harus ingatkan buat penonton. Sikap saya terhadap Jokowi tentu saja harus dipahami juga dilihat sebagai sikap seseorang yang mencintai Jokowi. Dan ini bedanya saya dengan Bung Faisal Asgaf tadi adalah di situ ya terutama. Bung Faisal sejak awal sudah mengatakan bahwa Jokowi itu melakukan apa istilahnya tadi sampah yang didaur ulang ya. Karena itu saya merasa bahwa bagi Bung Faisal Jokowi itu sampah. Dan itu adalah hak dia sepenuhnya untuk menilai Jokowi sebagai sampah dan sebagai pemimpin yang buruk, pemimpin yang tidak layak diteladani dan seterusnya. Tapi dia memang sejak awal sudah punya cara pandang tertentu mengenai Pak Jokowi. Sehingga argumen-argumen berikutnya itu mencerminkan ketidaksukaan dia terhadap Pak Jokowi. Nah saya sebaliknya. Anda harus paham dulu nih. Saya adalah pecinta Pak Jokowi, pendukung dia penuh bahkan dari sejak dia menjadi calon gubernur DKI 2012 ya. Ya 2012. Kemudian 2014 menjadi calon presiden pertama. Kemudian calon presiden kedua tahun 2019, saya sepenuhnya mendukung dia. Dan kemudian saya melihat bahwa keunggulan Pak Jokowi, kehebatan Pak Jokowi, bagi saya Pak Jokowi itu the best president ever di Indonesia. Lebih baik dari Bung Karno barangkali, dari apalagi Pak Soeharto ya tentu saja. Tapi juga yang lain-lain ya, itu pandangan saya. Yang bisa saja beda dengan pendapat Anda. Tapi saya menganggap dia the best, dia bagus, dia bersih, dia berintegritas, dia jujur. Dia itu membela kepentingan Indonesia Timur, membela kepentingan masyarakat kecil dan seterusnya. Nah jadi ketika saya melihat bahwa keunggulan Pak Jokowi itu juga terlihat di kedua putranya yaitu Pak Mas Gibran dan Mas Kaisang, saya merasa bahwa yang tadi saya katakan di awal, ternyata kita tidak perlu terlalu khawatir ya kalau ada seorang pemimpin meminta atau mendorong anaknya agar menjadi juga pemimpin, kalau pemimpin berikutnya tersebut, para juniors itu adalah orang-orang yang mewarisi keunggulan yang dimiliki oleh ayahnya. Dan itulah yang saya rasa sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sadar bahwa Indonesia ini memang memerlukan pemimpin-pemimpin yang super, yang baik, yang bersih, yang berintegritas. Dan tentu saja selama barangkali 12 tahun terakhir ya sejak dia menjadi gubernur, barangkali juga bahkan sejak dia menjadi wali kota Solo, dia sudah melihat ada begitu banyak politisi-politisi di Indonesia yang sama sekali tidak pantas diteladani. Karena itu dia merasa bahwa mungkin ada baiknya ke depan yang juga menjadi pemimpin di Indonesia adalah anak-anak saya. Dan dia juga melihat itu ada dalam diri Bobi Nasution. Jadi kalau orang mengatakan bahwa ini kan memang majunya Gibran, Kaisang dan Bobi itu adalah keinginannya Pak Jokowi, saya duga benar ya. Dalam artian bahwa dia memang mendukung walaupun barangkali saya yang merasa bahwa semula dia tidak menyangka bahwa anak-anaknya akan seantusias ini untuk menjadi seorang wakil presiden, menjadi seorang gubernur dan juga menantunya sebagai gubernur.
Tapi ketika dia melihat memang ada peluang, dia merasa bahwa itu adalah sebuah peluang yang bukan jangan dilihat sebagai upaya dia untuk melanggengkan kekuasaan, upaya dia untuk mempertahankan kekayaan. Kita bisa lihatnya dan saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia merasa bahwa orang seperti Gibran, orang seperti Kaisang, orang seperti Bobi itu perlu menjadi pemimpin-pemimpin di daerahnya masing-masing. Itu karena orang-orang ini akan membawa kesejahteraan buat rakyat banyak. Kalau saja ada orang lain yang juga punya keunggulan yang punya keunggulan yang kurang lebih serupa, tapi juga punya elektabilitas yang tinggi, ya. Karena begini, saudara-saudara, banyak orang yang punya keunggulan, ya. Dia sebetulnya orang Pak Sylvester misalnya, dia orang yang unggul, dia orang yang hebat. Tapi kan kondisi di mana dia dibesarkan tidak menyebabkan dia punya peluang yang besar untuk menjadi seorang taruh wali kota gitu ya. Ya, karena itu harus ada kombinasi itu. Orang itu unggul, orang itu pintar, orang itu jujur, lurus dan seterusnya. Tapi dia adalah orang yang memenuhi syarat-syarat elektability yang tinggi. Dalam hal ini saya melihat begini. Orang seperti Gibran adalah faktor yang sangat menentukan dalam kemenangan Pak Prabowo. Saya percaya itu. Ya, jadi kalau Gibran memang didorong sepenuhnya untuk maju, itu tidak hanya untuk kepentingan Pak Jokowi, tapi dia tahu bahwa kalau Gibran maju, maka peluang Prabowo untuk menang itu jauh lebih besar. Dan terbukti, survei-survei sudah menunjukkan bahwa dengan adanya Gibran, suara Prabowo dibandingkan dengan suara lawan terdekatnya Pak Anies itu semakin menjauh. Dan orang memang mencintai Gibran, terlepas dari alasannya apa. Jadi dia punya yang tadi dikatakan oleh Mas Adi benar, karena dia anak presiden, dia punya jualan yang lebih daripada Ade Armando gitu tadi ya. Walaupun tentu saja Mas Adi itu berlebihan menganggap bahwa saya itu juga punya peluang untuk jadi pemimpin daerah gitu ya. Saya nggak gede-gede amat suaranya Mas Adi ya. Nah jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa dia melihat Gibran ini bagus, populer, dia apa milenial dia ya. Bukan Z ya, dia milenial tapi dia pintar, dia adalah seorang pemimpin perusahaan yang baik dan dia jangan lupa tadi kan dikatakan harus ada proses pendidikan politik. Nah, si Gibran dan Kaisang itu betul-betul belajar tentang politik, tentang bagaimana cara memimpin daerah. Itu dari siapa? Dari bapaknya langsung, di rumah. Saya ngobrol ketika Mas Kaisang gabung sama PSI tentang pengalaman dia dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu pulang dari ketika dia menjadi mayor ya, wali kota Solo ya. Dia pulang dan dia ngobrol sama anak-anaknya tentang harusnya begini, harusnya begitu. Kemudian anak-anaknya dibawa ke kantor wali kota dan juga kemudian kantor gubernur ketika di Jakarta. Dia bahkan dipersilakan untuk melihat perdebatan-perdebatan yang terjadi tentang kebijakan-kebijakan beliau. Jadi Gibran dan Kaisang adalah orang-orang yang justru mengalami pendidikan politik yang dalam pandangan saya itu luar biasa. Dan itu diajarkan oleh seorang bapak yang tadi saya katakan. Saya nggak tahu, mungkin saya salah, tapi saya sih melihat Pak Jokowi itu sangat bersih. Jadi dia bisa menjadi seorang pemimpin dengan daya tahan yang sedemikian tinggi, antara lain ya karena dia bersih. Nah, anak-anaknya juga memiliki, saya rasa mewarisi hal yang serupa. Itu saya alami dengan dengan Mas Kaisang. Saya kasih contoh saja tentang bagaimana Pak Jokowi itu adalah orang yang tidak abuse power abusive, melanggar kekuasaan. Saya kasih contoh PSI lah. Ini paling gampang buat saya. PSI itu dipimpin oleh Kaisang. Semua orang sudah membayangkan bahwa wow, kalau Kaisang adalah pemimpin PSI, hampir pastilah dia lolos di the parliamentary threshold. Masa nggak bisa sih di bawah Kaisang, PSI mencapai angka 4%. Argumennya adalah ya pastilah Pak Jokowi akan campur tangan, akan cawe-cawe. Gampang kan dia? Dia punya kekuasaan yang sebesar itu, ke KPU lah, kemana lah ya, akan bisa dia lakukan. Saya berharap ketika itu, ya Allah jangan sampai itu dilakukan oleh Jokowi.
Sungguh saya katakan pada Anda. Karena saya masuk ke PSI, karena harapan saya, karena kepercayaan saya, ini adalah partai yang bersih. Jadi kalau akhirnya si partai bersih ini bisa memenangkan parlemen, porsi parlemen itu dengan cara yang tidak elok, tidak layak, maka itu akan membuat saya ya paling tidak kehilangan bersedih lah. Ternyata partai yang saya dukung sepenuhnya ini adalah partai yang biasa-biasa saja, misalnya begitu. Tapi kan Anda semua tahu, akhirnya suaranya PSI itu hanya 2,9%. Jauh dari P3 yang 3,9 ya. Kalau P3 lebih sedih sebenarnya. Tinggal 0,1% dan tetap nggak lolos ya. Tapi kalau PSI dibiarkan 2,9%. Dan percakapan saya dengan Mas Kaisang itu menunjukkan bahwa kita nggak main money politics ya. Itu dia suarakan kepada para DPP, caleg-caleg PSI. Saya nggak tahu apakah itu akhirnya si teman-teman caleg ada yang melakukannya. Mungkin juga ada ya, saya sama sekali tidak. Tapi saya melihat bahwa memang ada semangat dari Mas Kaisang agar kita harus menjadi sebuah partai yang clean ya, yang bersih ya. Tentu saya ulang, belum tentu di bawah itu dijalankan secara konsisten. Dan Pak Jokowi memang tidak terlibat. Saya tidak merasakan sebagai anggota PSI, saya tidak merasakan tuh adanya campur tangan Pak Jokowi dalam proses pemilunya PSI. Ya, dan itu kabarnya membuat sebagian orang merasa bahwa kok gitu sih Pak Jokowi gitu ya. Kok nggak main, kok nggak ikut campur tangan. Nggak kesian tuh ngelihat anaknya, anak bungsu ya. Anak bungsunya sampai partainya cuma dapat 2,9%. Tapi nggak ada tuh jawaban respons dari Pak Jokowi sama sekali. Jadi poin saya adalah, iya dia mendukung Mas Kaisang untuk maju, silakan maju ya. Dan saya dukung, saya menunjukkan dukungan saya dengan misalnya muncul di billboard, muncul di kampanye, orang tahulah PSI itu partainya Pak Jokowi gitu ya, didukung oleh Pak Jokowi. But that's it, berhenti di sana. Ya pasti ada lah dia berharap siapa, mungkin relawan Jokowi, relawan Projo dan kawan-kawan itu tolong bantulah PSI. Tapi itu kan sesuatu yang legal menurut saya. Dalam konstitusi itu adalah hal yang diizinkan. Jadi saya tidak melihat ini adalah sebuah keluarga yang dalam rangka memenangkan kekuasaan bersedia melakukan tujuan menghalalkan cara. Dia tidak menghalalkan cara. Walaupun sebetulnya politik Indonesia, saya belajar karena saya langsung terlibat dalam dunia politik secara real. Saya melihat memang banyak sekali yang harus diperbaiki ya dari politik Indonesia ini. Memang kotor ya, memang. Dan kalau sekarang dikatakan bahwa pemilu Indonesia kotor, iya sih, saya akan bilang iya. Tapi apakah itu akan disalahkan kepada Pak Jokowi? Di situ saya akan menolak. Ini adalah sesuatu yang sudah bersifat sistemik ya, yang harus diperbaiki secara sistem pula. Karena itu yang menggantikan Pak Jokowi memang adalah orang-orang yang memiliki cara pandang yang kurang lebih samalah dengan dia. Ya, dalam hal ini dia memilih Pak Prabowo karena dia percaya dengan Pak Prabowo selama paling tidak 5 tahun terakhir kan. Tapi dia juga berharap bahwa Pak Prabowo didampingi oleh pertama anaknya lagi, Gibran. Karena Gibran saya tidak dekat dengan Gibran sama sekali ya karena dia tidak berada di PSI. Tapi saya bisa melihat bahwa dia juga adalah orang yang sangat rasional, sangat lurus dan tidak akan menghalalkan apapun agar dia bisa memperoleh kekayaan lebih besar misalnya. Karena dia sudah kaya. Nah, Kaisang juga begitu. Kaisang saya percaya memang ditempatkan oleh Pak Jokowi atau atas izin Pak Jokowi itu berada di PSI. Karena Pak Jokowi saya percaya pada PSI menjadi salah satu partai baru yang bisa membawa angin perubahan terhadap Indonesia. Tentu saja saya yakin Pak Jokowi walaupun dia tidak pernah bicara, Pak Jokowi pasti kecewa juga dengan suara akhirnya, pencapaian akhirnya PSI yang hanya 2,9%. Tapi at least dia sudah mengupayakan agar di Indonesia ada sebuah partai baru yang membawa suara-suara anti korupsi dan anti intoleransi. Itu yang kurang diperlihatkan oleh partai-partai lain. Jadi
Kaisang memang berada di PSI untuk sesuatu yang juga lagi-lagi baik buat kesejahteraan orang banyak, bukan baik untuk kepentingannya Pak Jokowi sendiri. Nah, sekarang kemudian misalnya dalam hal pilkada ini, saya harus sampaikan pada Anda semua bahwa sampai sekarang Mas Kaisang dan PSI belum mengambil keputusan apapun tentang akan bergerak kemana. Bahkan sebetulnya sebelum ini menjadi ramai, ada keraguan tentang apakah Mas Kaisang betul-betul akan maju di dalam pilkada. Baik sebagai calon gubernur ataupun calon wali kota atau ya gubernur atau wali kota atau bupati kali ya. Itu real, memang gak ada. Memang ada persoalan pertanyaan tentang Mas Kaisang maju gak ya? Dan Mas Kaisang kalau walaupun saya bukan anggota DPP ya, sehingga saya tidak bisa mengklaim bahwa saya mendengar langsung semua pembicaraan ini. Saya lebih banyak mendengarnya dari orang-orang yang hadir di rapat-rapat itu, dikatakan bahwa nggak ada bang. Kebanyakan orang PSI kan manggil saya abang karena saya lebih tua dari mereka. Nggak ada bang, nggak ada arahan apa-apa nih dari Mas Kaisang ya. Sampai kemudian justru yang muncul adalah informasi-informasi dari luar tentang bahwa Mas Kaisang ini ternyata punya peluang besar. Misalnya saja di Jawa Tengah. Ya. Jadi Mas Kaisang ini tidak memajukan diri. Tapi kemudian dikatakan bahwa Kompas itu kan ya, yang bilang bahwa Mas Kaisang itu dua, indikator dan satu lagi apa? LSI. LSI dan indikator tiba-tiba mengeluarkan penelitian tentang Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa suara Mas Kaisang di sana nomor satu kalau bukan top of mind ya. Kalau ditanya top of mind memang rendah. Karena orang tidak membayangkan Mas Kaisang maju kan. Jadi kan kalau top of mind itu artinya masyarakat ditanya siapa orang yang menurut Anda pantas memimpin Jawa Tengah. Di kepala orang tuh gak ada nama Mas Kaisang. Angkanya cuma 2% atau berapa persen. Tapi begitu dia menjadi salah seorang calon, jadi diberi deretan nama-nama, di situ ada nama Mas Kaisang, yang memilih Mas Kaisang itu paling tinggi. Di atas Pak Lutfi, yang adalah Kapolda Jawa Tengah. Ya. Jadi itu adalah sebuah hasil penelitian yang bukan pesanan PSI jelas. Ya, itu adalah hasil penelitian, saya nggak tahu LSI sama indikator, mungkin Anda tahu ya dia ininya siapa, kliennya siapa. Itu yang diumumkan adalah bahwa Mas Kaisang tinggi suaranya di sana. Karena itulah mencuat pembicaraan mengenai Mas Kaisang mau maju gak sih di Jawa Tengah? Yang saya pribadi ya, saya tidak mewakili PSI. Saya pribadi akan mengatakan kalau ada pilihan memang sebaiknya ke Jawa Tengah. Bukan ke Jakarta. Itu pandangan saya nggak tahu pandangan orang dalam ya. Karena buat saya sih soal elektability aja. Kalau di Jakarta kan terakhir Kompas ya yang bilang dia 1% itu. Ya, sebelumnya juga ada 2% kan. Buat saya kalau di sebuah daerah yang lain ada 20 sekian persen, di sini Anda cuma 2%, ya masa sih Anda pilih yang 2%? Ya kecuali juga ada pertimbangan-pertimbangan lain tentang, saya nggak tahu nih, sebagai orang dalam istana Anda akan mengatakan, ya tapi sudah ada harapan dari berbagai pihak kan. Dan betul kan, sudah ada harapan. Misalnya yang mengajukan nama Mas Kaisang di Jakarta adalah, ya contohnya adalah Pak Erlangga. Pak Erlangga datang dan bilang, gimana kalau Anda maju sama siapa ya? Sama Yusuf Hamka ya. Balun ya. Itu bukan karena idenya Mas Kaisang loh. Bukan idenya Pak Jokowi. Ya, itu dari Erlangga yang saya nggak tahu apa pertimbangannya waktu itu ya. Untuk melawan Anies Baswedan yang bisa adalah Mas Kaisang plus Baba Alun itu, Yusuf Hamka itu. Nah kemudian ada siapa? PKB mengajukan Mas Kaisang bersama Anies Baswedan. Kemudian ada kalau nggak salah PAN ya, yang mengajukan Mas Kaisang dengan Ridwan Kamil. Saya ulang, jadi itu yang mengajukan adalah pihak lain. Ya, partai-partai lain yang meminta PSI bersedia nggak kalau maju bersama kami. Yang di Jawa Tengah kita lihat aja nanti. Tapi kembali saya ingin katakanlah bahwa Mas Kaisang itu ternyata saya sendiri tadinya tidak pernah menyangka bahwa angka beliau itu di Jawa Tengah bisa sebesar itu. Dan buat saya sih
kalau dengan Pak Lutfi digabung, Pak Lutfi itu 20% juga, eee, si Mas Kaisang juga 20%, kalau dijumlah udah 40% sebetulnya. Itu kuat banget untuk bisa maju. Jadi dia tidak orang yang dengan sengaja se se di apa, disetir, dipersiapkan oleh Pak Jokowi untuk maju di Jawa Tengah dan untuk dalam rangka pemenangan kekuasaan. Dan terakhir saya juga menganggap bahwa ya sekarang Bobi itu udah didukung oleh 7 partai. 7 partai sudah menganggap Bobi Nasution itu adalah calon terbaik, ya. Yang sekarang sedang pusing kan PDIP dan PKS mungkin ya, yang belum tergabung dalam koalisi mendukung, Bobi di sana. Ya tinggal siapa yang Anda mau ajukan untuk bertarung melawan Bobi. Nah saya merasa bahwa Bobi menjadi sedemikian kuat suaranya, sedemikian besar dukungannya, itu bukan karena itu adalah permintaan Pak Jokowi, ya atau karena semata-mata orang melihat Pak Bobi ini adalah menantunya Jokowi. Atau bahkan saya akan mengatakan kalau memang pertimbangan itu ada ya justru bagus dong. Dia tahu bahwa mertuanya adalah orang yang sangat anti korupsi. Jadi kalau Pak Bobinya menjadi gubernur juga, kita bisa berharap Sumatera Utara bisa lebih dibersihkan dari korupsi. Nah jadi saya ingin katakan adalah bahwa lagi-lagi saya harus Anda pahami sebagai orang yang supporter, jadi kayak pendukung fansnya Pak Jokowi, tapi juga Gibran, tapi juga Kaisang, tapi juga Bobi ya. Nah karena itu pandangan-pandangan saya Anda bisa lihat ya wajar aja lah Anda akan terus mendukung. It's okay buat Anda untuk skeptis dengan pandangan saya. Cuman saya ingin mengatakan bahwa buat saya ternyata sekarang saya melihat secara langsung bahwa dinasti politik itu tidak dengan sendirinya buruk. Dinasti politik oleh seorang pemimpin yang bersih, yang berharap bahwa anak-anaknya itu akan maju dan meneruskan kebersihan dia, mungkin adalah sesuatu yang baik buat kita semua, buat masyarakat luas. Dan saya tentu saja akan mensupport terus Gibran, mensupport terus Kaisang, dan mensupport terus Bobi Nasution. Dan mungkin suatu saat nanti kalau usia saya masih ada, saya mendukung Jan Etes. Makasih. Baik, sobat ngabarin kabar terkabar. Bagaimana pandangan Ade Armando menurut kalian? Keren kan? Sebagai seorang yang pecinta atau yang ngefans apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, itu patut kita bela. Jika turunannya bagus, insya Allah akan menghasilkan yang bagus juga. Biangnya bagus, keturunannya bagus. Itu sepertinya mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.